Pengorbanan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Pengorbanan demi pergaulan seringkali kita telan. Demi teman tak putus berteman, terkadang perlu pengorbanan. Direlakan penderitaan sendiri demi kebahagiaan seorang teman. Dikorbankan kepentingannya bila demi tak merusak persahabatan. Cintanya seorang kekasih bertirai-tirai, tapi cinta teman sejati berhias hati. Dengan cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam solidaritas. Alhamdulillah bertemu kembali dalam acara podcast Ngacapruk, ngobrol asik cara PUK. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini sedang marak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Alasan PHK karena tutup operasional dan besaran kompensasi PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan menyebabkan terjadi perselisihan PHK. Baru-baru ini terjadi perselisihan PHK di PT Hung-A Indonesia. Proses perselisihan yang terbilang alot dan upaya penyelesaian perselisihan dilakukan mulai dari litigasi dan juga non-litigasi. Terhadap perselisihan PHK yang terjadi di PT Hung-A Indonesia tersebut, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema mengenai PHK tutup operasional PT Hung-A Indonesia. Oleh karena itu, kita akan kupas secara mendalam mengenai tema ini. Kemudian alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah Ketua PUK SPKP SPSI PT Hung-A Indonesia. Selamat datang Bung Yusuf Sanjaya di acara podcast Ngacapruk. Nah, kemudian lagi pada hari ini juga Bung Yusuf ditemani oleh Ketua Tim Kuasa Hukum yaitu Bung Zen Mutawali SH CLE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bung Zen di acara podcast Ngacapruk. Seperti yang kita ketahui bersama, Bung Zen ini adalah Ketua Pimpinan Cabang FSPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi, dan beliau juga sebagai Ketua PUK SPKP SPSI PT Bristun Indonesia Bekasi Plan. Terima kasih pada Bung Yusuf dan juga Bung Zen yang sudah berkenan hadir dalam acara podcast kami. Bagaimana kabarnya Bung Zen dan Bung Yusuf nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian mungkin di awal ini yang pertama saya bertanya ke Bung Yusuf ya. Bung Yusuf udah siap kita tanya-tanya ya? Siap. Baik, yang pertama ini sebelum masuk ke pembahasan tutup operasional PT Hung-A Indonesia, bisa diceritakan nggak Bung Yusuf bagaimana kondisi hubungan industrial dan juga kondisi perusahaan sebelum terjadi tutup operasional?
Silakan Bung Yusuf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari Ketua PUK SPK PSPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang. Saya beserta Pak Jen sebagai selaku tim kuasa dan pimpinan cabang SPK PSPSI Kabupaten Kota Bekasi pada hari ini bisa bisa berjumpa di sini di PUK SPK PSPSI Bridgestone Tire Indonesia Karawang. Baik, sebelum yang tutup operasional, kami hubungan antara PUK SPK PSPSI PT Huma Indonesia dengan manajemen PT Huma Indonesia itu sangat baik. Jadi dari awal kami menjabat 2017 itu sangat-sangat baik hubungan industrialnya. Bahkan sampai dengan adanya kita mengadakan pendidikan leadership di tingkat kepala seksi sampai manajer, bahkan Korea pun ikut. Nah, di situ dengan apresiasi yang sangat baik ini tentunya kami menjaga keharmonisan berlangsungnya berlangsungnya usaha untuk PT Huma Indonesia, dan kami pun selaku PUK selalu mendukung dan mendorong selama perusahaan itu menjalankan usahanya. Jadi selama ini tidak ada tidak ada yang tidak baik ya. Selama kami jadi pengurus itu hubungan kita harmonis. Nah, jelang adanya di tahun 2020 itu menjelang COVID itu kami agak sedikit renggang dengan perusahaan karena adanya kebijakan-kebijakan yang dari perusahaan itu melanggar dari PKB. Nah, apa yang terjadi di selama COVID ini tentunya dari pihak top manajemen tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mau motong upah selama COVID. Padahal kami tetap bekerja seperti biasa, bahkan kami menjaga kondisi karyawan supaya fit terus. Tapi di samping itu top manajemen mintanya dipotong upah. Kami itu bersih keras, tidak ada pemotongan upah karena kami tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, dengan adanya seperti itu dari GM mintanya dipotong upah, kami pun tetap tidak mau ada sepeser pun upah yang harus dipotong karena tidak ada kerugian dari pihak perusahaan untuk masalah di COVID ini kepada karyawan yang seharusnya dari top manajemen itu ngasih untuk COVID ini gitu kan, berbentuknya apa vitamin atau sumbangan selama COVID ini kami minta seperti itu tidak ada, bahkan tidak digubris oleh GM sendiri. Nah, setelah itu tidak ada titik temu, barulah yang turun tangan adalah Presiden Direktur. Nah, kami menyampaikan semuanya kepada Presiden Direktur bahwasannya kami selama COVID ini kenapa upah mintanya dipotong oleh pihak perusahaan. Nah, kami tetap menyampaikan apa adanya. Selama COVID ini bukannya kita bukan kita diliburkan ataupun ada bantuan COVID ini, tidak ada tiba-tiba upah kami akan dipotong. Nah, kami menyampaikan itu ke Presidir, di sampingnya ada Pak Haji Amin dan di sebelah kirinya juga sebelah kanan itu ada GM. Nah, kami sedang bicara dengan Presiden itu, tiba-tiba GM tetap ngotot seperti itu, akhirnya Presiden tidak ada memotong sepeser pun untuk upah kami. Nah, ini yang kami sesalkan waktu itu gitu kan, selama COVID ini kenapa harus ada selek sedikit gitu. Saya juga menyampaikan ke Pak Ketua Pimpinan Cabang Pak Jen, selama kami COVID ini kok seperti ini Pak Jen, saya bilang gitu kan. Nah, coba dicari solusi yang terbaik. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya Presiden turun tangan, upah tidak ada yang dipotong.
yang harusnya dari perusahaan tuh ngasih nih buat karyawan. Iya. Apa nih? Apakah berbentuknya sumbangan atau vitamin? Itu kan buat menyemangat Iya. kita sebagai karyawan selama COVID ini. Padahal produksi itu up itu 100% itu. Jadi tidak ada yang turun drastis. Mungkin ada beberapa karyawan itu yang sakit itu di level supervisor sampai manajer, itu yang banyak yang sering terjadi sakit itu. Tapi di operator alhamdulillah semuanya pada sehat walafiat. Nah ini yang menjadi tidak harmonis itu di waktu COVID sampai dengan ya sekarang pun gitu ya, kalau kita sebut ya itulah perjalanannya masih panjang gitu kalau kita jabarkan semua gitu Bung Jamal gitu ya. Baik. Jadi awal terjadi kerenggangan ya pada Ya. saat COVID-19 Betul. yang mana tadi diceritakan oleh Bung Yusuf ya, Ya. mulai dari pelarangan sholat berjamaah yang kemudian pada akhirnya kan tetap dilaksanakan Betul. dengan melaksanakan protokol COVID ya. Betul. Nah kemudian mungkin salah satu yang bikin yang cukup seriusnya adalah pada saat rencana pemotongan upah ya. Iya. Padahal produksi naik, tidak ada yang diistirahatkan di rumah kan. Tidak ada. Artinya itu mungkin salah satu pencetus mungkin lah ya Bung Iya. Yusuf ya. Yang mana berarti GM minta dipotong, Iya. presidennya memutuskan tidak jadi dipotong. Tidak. Jadi itu yang dirumahkan hanya level staf ke atas, kalau produksi nggak ada yang Artinya justru malah produksi full ya. iya. Bisa berterima kasih dong Baik, perusahaan kepada karyawan. Baik, kita berlanjut ya Bung Yusuf ya. Siap. Next, kemudian kami dapat informasi dari Bung Yusuf nih, sebelum terjadinya tutup operasional ya di 2024 berarti ya, sempat terjadi perselisihan terhadap PKB yang sudah disepakati. Kalau boleh tahu apa yang diperselisihkan ya Bung? Ya, untuk PKB sendiri kami sudah minta dengan pihak manajemen. Waktu kita dipanggil tahun 2020 dipanggil. Ini PKB bagaimana, terus PUK bagaimana. PUK pun sama. Dengan adanya PKB besok ini mau berakhir masa Berlakunya ya. PUK juga sama. Selisih 1 bulan. Hmm, Jadi masa bakti kita sudah habis itu 1 bulan itu kemudian. Nah, dengan kesepakatan kedua belah pihak, kami diperpanjang SK kami dengan hasil musyawarah dengan Bakor dan perwakilan dari karyawan juga itu ikut. Nah, akhirnya kami diperpanjang untuk selama COVID. Karena tidak ada kegiatan waktu COVID itu, mau seperti apapun itu dilarang oleh pemerintah. Nah, kami pun sama menanyakan pada pihak perusahaan apa yang disampaikan perusahaan ini untuk PKB bagaimana. Selama kita masih dalam proses perpanjangan, kami pun minta ini bagaimana kalau kita perpanjang, setuju untuk PKB. Barulah kita bikin PB dan PB tersebut diantaranya adalah ada poin bahwasanya sebelum ada PKB baru masih berlaku PKB lama. Itu disepakati semua dan ditandatangan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Nah, selama proses itu kami bikin draft PKB untuk pembaruan yang ke-8. Nah, setelah itu menanyakan apakah ini mau pakai Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 2003. Yang menanyakan Dari perusahaan. Ya. GM itu atau bukan? GM. Ya. Oke. Kami sampaikan sekarang saya tidak bisa jawab karena bukan perundingan. Kita bikin dulu draft, dari pihak perusahaan silakan bikin draft, kami bikin draft. Itu masih alot, bikin draftnya masih alot. Ini belum. Entar. Akhirnya kami bikin draft, mana atasnya draft dari pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan oke, ayo kita jalankan untuk perundingan, jadwal perundingannya kapan. Nah, setelah beberapa waktu ke depan itu baru ada draft dari pihak perusahaan yang semuanya itu kajian ya, dalamnya itu adalah Cipta Kerja semua. Tidak ada ini kesepakatan harus begini-begini, tidak ada. Jadi pada intinya dari pihak perusahaan maunya Cipta Kerja. Nah, setelah kita bikin jadwal untuk tim perunding, barulah kita bahas tata tertib.
Nah, di tata tertib kita sampaikan semuanya ke Disnaker Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk perpanjang masa berlakunya PKB. Nah, disinilah yang pembaruan PKB yang ke-8 setelah kita melalui proses yang panjang, itu yang memang benar-benar panjang sekali nih perundingan. Berapa lama itu? Ya kurang lebih 1 tahun lebih lah, 1 tahun 2 bulan. Ini yang paling panjang ini, terus terang aja. Karena banyak faktor dari pihak perusahaan mengulur-ulur waktu dengan adanya banyak kegiatan, ada tamu lah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita ikuti aja alur perusahaannya seperti apa. Nah, setelah tim perunding sepakat semua bahwasannya di PKB pembaruan yang ke-8 ini tidak menggunakan cipta kerja. Kita kembali ke undang-undang yang lama. Tetapi di sana tidak disampaikan, tidak ditulis bahwasannya menurut Undang-Undang 13/2003 tidak. Kesepakatan bahwasannya ini sesuai dengan perjanjian kerja bersama ini. Itu yang ditulisnya seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah oke, sudah tanda tangan kedua belah pihak antara tim perunding, ketua tim perunding dengan kami dari PUK tim perunding juga ditandatangani apa yang telah disepakati. Semua pasal demi pasal sudah ditandatangani, sudah disepakati oleh tim perunding. Bahkan GM sendiri itu masuk dalam jajaran anggota tim perunding. Nah, setelah selesai semua, setelah ditandatangan dari tim perunding kita minta cross check ulang, baik itu redaksional yang harus kita sempurnakan dan kata-kata yang belum sempurna kita sempurnakan semua, titik komanya dan sebagainya itu kita minta. Akhirnya disepakati oleh tim dari perusahaan, ayo kita cross check bareng. Kita cross check bareng kajian tim Jamal. Jadi dari awal mukadimah sampai dengan penutup kami cross check semua. Setelah cross check itu semua, hanya dari tim perusahaan nih minta masuknya cipta kerja. Siapa itu? Ya itu GM sendiri GM-nya yang minta. Padahal ini udah sepakat untuk tidak dimasukinnya cipta kerja di dalam PKB. Nah, dengan jalannya waktu kita berdiskusi dan kita koordinasi dengan pimpinan cabang. Pak Jen, ini seperti apa? Kami harus menjalankan bagaimana yang telah disepakati pembaruan PKB yang ke-8 ini, akan tetapi perusahaannya tidak mau untuk menjalankan dan tidak mau untuk tanda tangan presdir. Jadi ini kita masuknya ke perselisihan akhirnya. Nah, di perselisihan masuk ke PHI itu lumayan agak lama, kurang lebih 3 bulan ya Pak Jen ya, dari 4 bulan dari kita pengajuan. Karena apa, dari pihak perusahaan pun bicaranya oke, kita mediasi dulu katanya. Setelah mediasi baru kita ke PHI biar ada catatan buat tim perunding ke top manajemen, bilangnya seperti itu. Padahal top manajemennya ada di situ juga, gitu. Tapi dia pura-pura nggak tahu atau bagaimana gitu ya, atau nggak mau tahu. Yang ini kita mediasi dan dari mediasi ke PHI. Dari PHI, alhamdulillah keputusannya kembali ke PKB yang lama. Nah, ke PKB yang lama ini 2017-2020. Di situ semua diatur tentang jenis-jenis masalah langkah-langkah PHK seperti apa dan sebagainya, itu semua udah ada jelas di situ. Nah, jadi ini proses PKB pun ini agak lama gitu. Karena dari pihak perusahaan mengulur waktu ada apa gitu kan. Kalau pengen saklek-saklekan ya dia pengennya masuk cipta kerja. Padahal dia dari awal sudah disampaikan tim perunding tidak pakai cipta kerja. Ini yang prosesnya seperti itu. Yang artinya pada saat perundingan pembaruan PKB ke-8 sebenarnya waktu itu tim perunding pada saat selesai, betul, ya itu sepakat tidak memasukkan ibaratnya undang-undang cipta kerja dalam PKB. Iya. Nah, kemudian muncul masalah itu pada saat proses redaksional. Redaksional. Nah, itu ada salah satu mungkin dari tim perunding kali ya, inisiatif iya, untuk memaksakan masuk itu. Dengan alasan dari presdir dan owner maunya cipta kerja masuk. Alasannya itu. Iya. Tapi sudah terkonfirmasi dengan presdir, memang presdir mau seperti itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada.
Akhirnya terjadi perselisihan. Iya, Penggugatnya berarti dari PUK. dari PUK dibantu oleh pimpinan cabang. Dan pada saat putusan di PHI dimenangkan. Dimenangkan. Artinya kembali ke PKB yang Yang lama lama. seperti itu. Karena di situ belum ada tanda tangan kedua belah pihak menurut putusannya itu ya Pak Jenderal. Itu seperti itu. Oke. Nah selepas di putusannya kembali ke PKB yang lama, nah setelah itu ya, Iya. apakah masih ada keberatan dari pimpinan perusahaan untuk menjalankan itu? Sebenarnya kalau dari pihak perusahaan nggak ada keberatan karena kemarin itu pas posisinya kita tutup gitu. Dengan PKB kita gugat, perusahaan tutup. Gitu. Berarti putusan Bukan yang Desember, Iya. perusahaan menyatakan tutup operasional Januari. Februari. Februari. Baik. Waktu memang ini ya berdekatan. Iya. Baik, menarik Bung Yusuf ya. Kemudian berikutnya nih Bung Yusuf, ketika puncaknya perusahaan mengumumkan ya tutup operasional, berarti bukan di Januari ya? Kalau Di saya bulan dapat- Januari. Di bulan Januari bener ya? Januari. Waktu di bulan Iya diumumkannya. diumumkannya ya, Iya. karena memang sempat viral tuh kan Betul. di media sosial kan, 12 Januari. di bulan Januari 2024. Nah, apa yang pada saat itu langsung dilakukan oleh PUK, Bung Yusuf? Waktu sebelum disampaikan penutupan kami kita flashback ke belakang ya. Kami meminta kepada pihak perusahaan bahwasannya ini perusahaan ada apa sih? Mesin yang nggak dipakai, yang dari F2 dulu tutup, ini kan masih utuh, diambil, dikirim ke Vietnam. Nah di Vietnam sudah berjalan kurang lebih 7 tahun di sana, sudah ada produksinya sama gitu kan dengan kita bahan sepeda juga. Nah kami menanyakan ini dengan adanya pengambilan mesin itu buat apa? Nah selalu menjawabnya dari pihak perusahaan ini yang tidak dipakai mesinnya di PT Hunga. Mesin yang lama dibawa ke Vietnam, yang baru di Hunga semua. Nah akhirnya merebaklah pengambilan mesin itu ke gedung yang lama, gedung F1 ini. Orang masih produksi. Nah sebagian disuruh stop, diambil lagi mesinnya. Nah ini tanda tanya ada apa? Tadinya dari F2 sekarang ke F1 mengambil untuk mesin ini dibawa lagi ke Vietnam. Katanya ini nggak dipakai juga karena yang sekarang di sini kita pakainya semua otomatis, bilangnya seperti itu. Nggak ada yang lain-lain kata saya, tidak ada. Itu sampai dengan 4 kali kirim surat kami jawabannya dari pihak perusahaan seperti itu. Bahkan yang terakhir disampaikan untuk libur bulan akhir tahun itu kurang lebih 2 minggu. Tidak biasanya. Kami malah curiga lagi. Ini dari pihak perusahaan mau meliburkan 2 minggu. Ada Jadi apa? di Desember 2023. Desember 2023. Akhir tahun biasanya 2 atau 3 hari itu diliburkannya seperti itu. Tapi ini sampai 2 minggu gitu kan, ada apa nih? Jangan-jangan setelah kita liburan mesin sudah tidak ada. Kami kontak juga langsung ke HRD, tapi HRD-nya lagi sibuk, katanya lagi di luar. Yang angkatnya Asmen. Asmennya bicara tidak ada untuk pengambilan mesin. Silakan teman-teman sampaikan ke anggotanya bahwasannya Hunga baik-baik saja. Tidak akan ada pengambilan mesin selama liburan. Bisa dipercaya omongan, saya bilang. Saya minta secara tertulis, tidak mau. Akhirnya kami berkoordinasi lagi dengan pimpinan cabang. Ini ada seperti ini, kita diliburkan kurang lebih 2 minggu. Apakah nantinya akan seperti ini, kami sampaikan begitu kepada pimpinan cabang. Dan pimpinan cabang berpikirnya udah positif aja. Nanti setelah libur seperti apa? Tanya lagi. Nah setelah libur di tanggal 2 itu kami menyampaikan surat kembali kepada pihak perusahaan. Ada apakah dengan Hunga? Karena kami saran dari pimpinan cabang seperti itu, nanti setelah libur gue bikin surat kembali, oke, kami jalankan. Nah di situ juga sama jawabannya, tidak ada apa-apa. Tapi di lain sisi banyak bahwasanya ini Hunga akan tutup. Dari mana? Pihak manajemen pun tidak menyampaikan seperti itu. Akhirnya kami minta dari manajer personalia untuk menyampaikan selama ini kami berkirim surat, hasilnya seperti ini, tolong disampaikan kepada anggota kami. Di situ ada
Bakor, kami undang ke kepala bagian, kami undang. Nah di situ dia menyampaikan bahwasanya apa yang dari PUK surat sudah disampaikan untuk Hunga ini tidak ada apa-apa. Ya, kami percaya aja karena langsung dari manajer personal yang menyampaikan seperti itu. Yang disampaikan dari pihak manajemen itu dari yang di ini nama personalnya itu diwakili personalia dengan adanya penurunan order. Terus yang kedua masalah perang Rusia itu yang menghambat perjalanan penjualannya, baik itu penjualan ataupun bahan baku yang dari Rusia ke Indonesia ke Hunga itu salah satunya seperti itu. Bahkan menyampaikannya dikait-kaitkannya dengan pengangkatan 311. Ya, sempat ya. Iya. Yang terdengar seperti itu. Betul. Nah, kami menyangka bahwasanya 311 itu akibatnya siapa? Berarti kan ada sebab akibat dari awal. Kami sudah menyampaikan tolong diangkat. Waktu itu kami data yang terkumpul itu hanya 180 punya. Yang kami terima dari teman-teman yang mengadukan. Ada 180, kami sodorkan kepada pihak perusahaan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah melanggar, ini udah normatif, tolong diangkat. Tetapi dari pihak perusahaan ini nggak mau, gitu kan, mau mengangkat, nanti aja. Setelah ini semua sudah habis kontrak, baru kita angkat, ya kami nggak mau dibohongin dong, seperti itu. Nah itu disangkut pautnya dengan 311, padahal kami sudah dari awal sudah minta seperti ini, yang akhirnya total seluruhnya itu adalah 460-an yang harus diangkat. Hanya menyusut karena banyak karyawan kontrak itu yang bawaan dari karyawan orang dalam. Jadi ditakut-takutin kalau nanti ini seperti ini, nanti akan begini. Mau ikut serikat atau perusahaan, hanya begitu. Akhirnya dia ngambil lah, cabut yang tadinya dia minta untuk diangkat, dia cabut lagi. Kami akan cabut berkas, Pak. Kenapa? Saya disuruh begini-begini. Udah. Akhirnya dia habis kontrak, tidak diangkat juga. Selesai ya? Selesai. Nah itu yang disangkut oleh pihak perusahaan 311. Kalau 311 ada masalah dari awal aja udah. Perusahaan bisa tutup operasional kan begitu. Artinya memang itu mungkin dihembuskan lah ya? Iya. Yang entah oleh siapa Bung ya? Betul. Entah oleh manajemen atau siapa gitu kan. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bung Yusuf, kalau emang pada saat itu perusahaan kondisinya memang lagi lemah, kenapa dia bisa kok mengangkat jadi statusnya di PKWTT kan gitu, gitu ya. Nah itu yang 311 itu kami menjalankan aksi itu karena dari pihak perusahaannya menantang, Bung. 2 hari 2 malam kami di DPC itu dengan difasilitasi oleh Pak Ketum, Pak Abdullah, di pihak manajemen dengan PUK itu tidak ada titik temu. Yang akhirnya mau tidak mau saya sampaikan. Karena apa? Dari pihak manajemen bicaranya loudspeaker dari GM sendiri, Pak Amin yang menelpon depan Pak Ketum, bilangin ke Yusuf kalau dia berani untuk demo silakan katanya, begitu Pak. Ya mau nggak mau dong, kami surat udah masuk, tinggal nunggu kling jadi gitu kan. Nah saya sampaikan kepada pihak manajemen yang diwakili oleh Pak Haji Amin waktu itu, dan yang sekarang jadi RT pun ikut sekarang menjadi sekretarisnya. Nah kita sampaikan Pak Amin silakan kami siap untuk UNRAS, saya bilang. Apa yang tadi disampaikan oleh GM itu demo, itu kita UNRAS bukan demo. Saya bilang. Pak Ketum saya izin besok saya akan jalankan karena perusahaan menantang. Akhirnya kami jalankan UNRAS tersebut. Nah yang dikait-kaitkannya lagi kita itu sering demo katanya begitu. Ya sering demo itu di mana? Yang hanya 311, waktu itu F2 tutup, tidak ada lagi. Bahkan yang kami jaga itu waktu terakhir kemarin sejauh barat itu ya ada demo di mana-mana, hampir nutup jalan tol. Upah ya? Iya, kenaikan upah 2023 itu ya. Nah itu kami menjaga aset kami, Hunga itu tidak di sweeping oleh pihak-pihak yang lain. Kami sudah koordinasi di lapangan supaya tidak mengganggu perusahaan PT Hunga.
karena kami sedang menjalin hubungan supaya lebih harmonis lagi. Bahkan ada tamu di sana, kami pun mempersilahkan tamu untuk hadir ke PT UKA, kami menjaga di luar supaya aman semuanya. Nah ini dikaitkanlah bahwasanya kami sering demo dengan kenaikan upah. Itu salah besar saya bilang gitu kan. Ini yang menjadi tren di medsos bahwasanya banyak sering demo kita minta nuntut upah, padahal bukan. Kalau menuntut upah dari dulu saya udah ngadakan itu aja dah demo gitu kan. Malah justru PEUKA sebenarnya menjaga konsivitas perusahaan. Betul, ya. betul. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Bung Yusuf nih ya. Kawan-kawan PEUKA, SPKP, SPSI, PT UMA Indonesia yang menolak PHK melakukan perlawanan dengan membuat tenda perjuangan ya, dan tinggal di sana dengan peralatan yang kita tahu sendiri karena memang kan kami ke sana kan ya dengan peralatan seadanya ya. Dan saya yakin itu bukanlah hal yang mudah di tengah keterbatasan. Nah, bagaimana nih Bung Yusuf nih sebagai ketua menjaga soliditas agar kawan-kawan konsisten dalam garis perjuangan yang sama? Ini memang sangat berat ya yang kami lakukan perjuangan ini dari awal perusahaan menyampaikan tutup operasional di tanggal 15 itu. Kami kaget semuanya gitu kan, langsung kalau istilah kasarnya ya udah kita nggak bisa berdaya dengan omongan ini, kenapa nggak dari awal kan begitu. Nah di situ kami meminta dari karyawan semuanya, ayo kita menolak karena ini PHK sepihak, apalagi pakainya cipta kerja gitu kan. Nah setelah berjalan waktu, teman-teman yang ngikut berjuang itu tidak semuanya. Waktu itu yang minta kurang lebih ada 500 karyawan. Akhirnya lambat laun minta berkasih cabut juga, mungkin ada omongan dari pihak perusahaan dijanjikan, kemungkinan nih yang saya dengar begitu. Ada pendekatan-pendekatan nah, lah ya. Iya, jadi akhirnya dia mau tidak mau ngikut perusahaan. Yang ikut berjuang itu selebihnya kurang lebih waktu itu ada 200 ya, 200 sekian, sisanya menyusut lagi 156, 155, 153. Kami selalu pendekatan dengan anggota yang masih berjuang. Kalian masih berjuang atau mau ngambil? Kami ikut PEUKA, apapun PEUKA, langkah kemanapun kami siap. Istilah kalau kita nyebur, ikut nyebur, iya. Karena apa? Kita udah tanggung. Ini kita menuntut keadilan. Nah di situ kami tetap berusaha semaksimal mungkin kepada anggota supaya semangat dalam berjuang ini, dan mendirikan tenda pun tidak segampang mendirikan tenda. Kami undras beberapa kali, kami koordinasi terus dengan pimpinan cabang dan tim kuasa. Seperti apa Pak Jen ini, kata saya mau bikin tenda atau bagaimana. Kalau dimungkinkan bikin tenda, kawan-kawan siap apa tidak? Kami sampaikan, kami siap. Dengan resiko apapun, kami siap. Nah, di situ kami bikinlah tenda. Selama di tenda, kami standby terus 1 kali 24 jam, bergantian dengan teman-teman, dengan pihak-pihak terkait, kami berkoordinasi supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita merasa prihatin kepada anggota yang sedang berjuang, tidur di tenda, makan seadanya gitu kan. Kita mau seperti apa lagi nih perjuangan ini. Teman-teman alhamdulillah masih semangat. Karena kalau kita tidak pendekatan dengan anggota, ya mungkin perjuangan kita sia-sia lah. Apa yang kami inginkan, apa yang teman-teman juga inginkan, selama ini bisa tercapai, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah waktu kemarin itu dengan terus kita pendekatan dan kita konsolidasi dengan tim kuasa terus. Tim kuasa beberapa kali dengan anggota kami sering sharing gitu ya, apapun yang kalian perjuangkan melalui tim kuasa, ayo kita bareng-bareng. Alhamdulillah itu. Jadi semuanya kompak. Ya, artinya memang dalam kesedihan gitu. Artinya memang ya kami juga dari PEUKA Bristol ya 3 wilayah mungkin melihatnya salut lah ya dengan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman dari PEUKA UMA ya, karena memang dengan situasi katakan tidak mendapatkan upah, ya THR tidak dapat, kemudian kan sedang berselisih, tinggal di tenda, bergantian kan ya Bung Yusuf ya. Memang kan ada sangat kental lah suasana kebatinan, emosional sebagainya, tapi memang
Artinya kita melihat salut lah dari Bung Yusuf ya sebagai ketua bisa menjaga kawan-kawan yang memang memutuskan untuk berselisih tetap solid ya. Iya. Seperti itu. Ya alhamdulillah gitu, teman-teman masih di garis perjuangan satu komando apa yang Betul. kami sampaikan. Meskipun upaya-upaya untuk menggembosi pasti ada lah. Iya ya, Yusuf, pasti, ya. itu pasti. Ya kami pun bersyukurlah alhamdulillah ya dari teman-teman semuanya, khususnya Cap SPSI gitu kan, itu membantu perjuangan kami selama di tenda. Baik, Termasuk baik. kemarin forum ban, Baik, alhamdulillah udah apa namanya solidaritas kepada kami untuk di tenda. Terima kasih banyak ini. Baik, terima kasih Bung Yusuf. Sebentar kita tahan dulu ya Bung Yusuf ya. Kita beralih nih ke Pak Zen nih. Baik, Pak Zen, punten ya. Ketika PHK tutup operasional terjadi di PT HUMA, nah bisa diceritakan nggak bagaimana hal ini kemudian akhirnya diadvokasi oleh pimpinan cabang SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi, Pak Zen? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada PUK Bristun Kerawang yang sudah mengundang kami berdua di Ngecapruk ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama terkait tentang penutupan PT HUMA Indonesia yang berakibat seluruh anggota SPKP SPSI kemudian ter-PHK. Jadi tadi Bung Yusuf kan cerita soal ya ini mau menjadi sebab langsung atau tidak langsung itu kan dimulai dengan keretakan hubungan industrial. Nah, memang kita tahu persis dan memahami bahwa yang harus kita kedepankan di dalam proses di perusahaan dan di serikat pekerja itu yang menjadi kunci adalah hubungan industrial. Saya tidak ingin mengomentari apakah hubungan di HUMA kemudian dinilai misalkan kalau dalam tataran nilai 1 sampai 10 nilainya berapa enggak. Cuman ini menjadi potret kita lah. Karena mau tidak mau hubungan industrial itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kalau kemudian serikat pekerja dalam hal ini PUK ya sebagai tataran paling praktis di lapangan itu kemudian berkehendak untuk menciptakan hubungan industrial yang baik, katakanlah harmonis, dinamis, berkeadilan, tapi kemudian di sisi lain tidak ada sambutan yang positif dari perusahaan, kan nggak akan terjadi juga. Demikian pun sebaliknya. Jadi kalau mereview ulang, nah ini sebenarnya kasus HUMA itu kan hadiah tahun baru 2024 bagi keluarga besar SPKP SPSI khususnya pimpinan cabang Kabupaten dan Kota Bekasi. Kenapa? Tadi Bung Yusuf sampaikan sejak menjelang libur tahun baru, Bung Yusuf ini dengan kawan-kawan PUK sudah diskusi dengan kami pimpinan cabang. Nah, sehingga kemudian di situ diceritain lah tadi yang disampaikan oleh Bung Yusuf, perusahaan kok ada aktivitas tadi diambil mesin-mesin kemudian dibawa katanya ke Vietnam. Nah itu yang kemudian kami dalam tataran pimpinan cabang itu kan posisi kami ya dalam hubungan industrial itu kan melakukan pembinaan, artinya mencegah hal-hal yang memang misalkan hal-hal yang ya dampak yang terburuk lah harus kita cegah. Makanya waktu itu kami juga sarankan ya Bung Yusuf, teman-teman PUK coba diskusi yang mendalam, coba komunikasi dengan manajemen ya dalam hal ini HRD, apa sih yang terjadi gitu. Nah, tapi kembali tadi ya hubungan industrial itu kan tidak bisa kalau bertepuk sebelah tangan. Tadi kan Bung Yusuf sampaikan ternyata dari pihak perusahaan menyampaikan baik-baik saja gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba jeder itu ya tanggal 15 ingat saya ya 15 Januari teman-teman dikumpulin waktu masuk pagi diumumkan langsung oleh HR manager waktu itu ya. Kemudian bahwa HUMA ini tutup operasional. Ini garis bawah ya. Tutup operasional. Kenapa ini yang disampaikan sejak awal, dituangkan di dalam SK Presiden Direktur, kemudian dituangkan di dalam surat pemberhentian teman-teman itu tutup operasional. Nah dari situ kemudian kan gejolaknya sudah kelihatan tuh, Wong udah menyatakan tutup operasional sehingga mayoritas orang
akan di PHK waktu itu di pengumuman tanggal 15 itu yang penjelasan itu yang kita viral lihat di video-video itu, tanggal 1 Februari itu mayoritas semua PHK per 1 Januari. Adapun ada yang tersisa PHK sampai 1 April itu 92 orang ya, saya begitu. Nah, konteksnya dalam hal ini tentunya kami pimpinan cabang ya sebagai perangkat langsung di PUK HUNGA ya tentunya kemudian ya memulai langkah-langkah advokasi itu setidaknya ada 3 langkah yang kami lakukan. Pertama kan tentunya tahap pencegahan. Pencegahan tadi sebenarnya sudah mulai kita lakukan pada saat teman-teman mulai berdiskusi dengan kami menjelang libur tahun baru. Kemudian komunikasi baik verbal artinya bertanya langsung maupun kemudian berkirim surat ya. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan Bung Yusuf, penjelasannya tidak cukup komprehensif sehingga kemudian menjadi acuan teman-teman PUK untuk melakukan tindakan berikutnya. Nah, ketika pencegahan itu sudah tidak bisa dilakukan, pada akhirnya setelah statement perusahaan tanggal 15 itu teman-teman akan di PHK 1 Februari mayoritas, kan terus kemudian gak lama keluarlah sorenya ya surat PHK masing-masing orang. Maka waktu itu sebagai langkah preventif ya, ini sebenarnya formil yang normatif lah. Kami berdiskusi, kami juga pimpinan cabang juga menugaskan beberapa kawan dari pengurus pimpinan cabang, bidang advokasi dan beberapa kawan pengurus lainnya untuk mendampingi teman-teman di lapangan. Langkah pertama secara normatif formilnya ya teman-teman kami ajak untuk menolak PHK-nya. Nah ini kan formil yang harus kita lakukan. Kenapa? Menurut kami kan PHK-nya itu ujuk-ujuk gitu ya. Tadi di awal ditanya, ini pabrik ada apa sih? Kadang nggak ada apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba diumumkan PHK, semua tutup operasional. Sehingga kemudian ya yang pertama langkah formal yang kita lakukan menolak lah. Karena kan ini belum harusnya ini saya kembali nih ya. Kalau kita melihat formil PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, itu kan sekarang itu kan beda dengan Undang-Undang 1323. Betul Pak. Jadi kalau ibaratnya itu kalau kita menyederhanakan istilah, nah kalau yang sekarang Cipta Kerja rezimnya dan turunannya itu notification principle. Jadi orang dikasih tahu PHK, ya kan, kasih surat kamu di PHK sejak kapan gitu ya. Nah cukup itu. Kalau menolak, menyampaikan penolakan, baru kemudian bipartit. Nah, sementara Undang-Undang 13 2003 dulu itu adalah permit request principle. Mau PHK, maksud PHK. Nah itulah yang menjadi kelebihan ketika kita berserikat. Maksud PHK bagi anggota serikat pekerja harus dirundingkan. Jadi permit principle, jadi permit request principle. Jadi harus disetujui dulu PHK-nya, dirundingkan dulu baru bisa PHK. Nah, yang sekarang kan beda. Nah, itulah praktek yang sekarang ini sangat terbukti bahwa itu sangat tidak manusiawi gitu ya. Nah, pimpinan cabang akhirnya formilnya yaitu kita lakukan pertama, yaitu secara massal ya. Kita menyampaikan buka untuk menyiapkan berkas-berkas agar tiap-tiap orang yang memang menolak, kita kasih edukasi juga. Ini menolak karena waktu itu perusahaan juga menyampaikan mereka akan tutup operasional, ya kan? Kemudian mereka mem-PHK seluruh pekerja yang 1 Februari massal, sisanya 92 tanggal 1 April dengan kompensasi sebesar 1 PMTK. Merujuk pada apa? Merujuk kepada PP 35 2021 pasal 44 ayat 2. Di sana disebutkan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian. Jadi kalau dilihat dari situ sih sudah analisa kita waktu itu adalah sederhananya begini. Terminologi yang disampaikan oleh perusahaan secara resmi, baik yang secara verbal tadi diumumkan oleh HR-nya, manajernya, kemudian dituangkan dalam SK Presiden Direktur, disampaikan dalam surat PHK masing-masing orang itu adalah tutup operasional.
Itu terminologi yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara terminologi yang ada dalam undang-undang, khususnya kalau rujukannya adalah mereka melakukan rujukan sebagai pesangonnya, itu adalah tutup bukan karena kerugian. Ini kan beda. Terminologi dalam PP 35 tutup, ini tutup operasional. Kenapa beda? Jelas. Kalau kita ngomongin tutup operasional, maka yang terjadi adalah tutup, ya kan? Sementara sekarang tutup operasional, hari ini tutup, besok bisa jalan. Arti kegiatannya ya. Nah, dan itu kan akan terbukti. Akhirnya apa? Di sana kemungkinan akan ada terjadi keinginan, kehendak yang tersembunyi, katakanlah, untuk mengganti karyawan existing untuk diganti kemudian hari. Betul. Karena tutup operasional. Betul. Karena bisa jadi akan operasi lagi, kan begitu terminologi. Tapi kalau kita ngomongin terminologi dalam PP 35 2021 pasal 44 ayat 2 khususnya. Kenapa? Karena itu rujukan mereka. Mencegah rugi itu, sorry Pak Jan. 43 ayat 2 kali Pak Jan. 44 ayat 2. 44 ayat 2. 42. Perusahaan melakukan PHK bukan yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu yang dicantumkan dalam pesangon mereka. Nah, kalau mengacu pada tutup bukan karena kerugian, itu berarti dalam definisi hukum perusahaannya tutup. Iya. Kalau perusahaan tutup, maka kita setidaknya merefer kepada Undang-Undang 40 tahun 2007. Undang-Undang Persiapan Terbatas. Kalau perusahaan tutup, badan hukumnya tutup dong. Nah, itu yang kemudian dalam proses perjalanan advokasi kita itu menjadi perdebatan panjang gitu ya. Kenapa? Di satu sisi perusahaan kekeh ya terhadap terminologi 44 ayat 2. Kenapa? Karena mereka punya semacam surat saksi. Karena ada pengawas yang sudah mengeluarkan nota. Nah, ini juga menjadi catatan kita bahwa sampai beberapa kali kita juga sampai puncaknya beraudiensi dengan kementerian di Dirjen Wasker, itu kita menolak kok bisa-bisanya pengawas itu mengeluarkan nota yang isinya seolah-olah menjadi anjuran ini boleh tutup pesangonnya ini kan harusnya nggak boleh gitu kan. Harusnya bukan kewenangan sampai ke situ kewenangannya gitu ya. Nah, ini terkait dengan tadi pencegahan. Kami pimpinan cabang pencegahan sudah kita lakukan, akhirnya masuk yang tahap kedua yaitu kita melakukan advokasi. Yaitu yang kami lakukan di awal. Kami konsolidir seluruh anggota, kemudian kita yakinkan bahwa kalau kita masih merujuk kepada PKB ke HUMA, karena tadi kan kita masih bersikukuh bahwa PKB HUMA itu masih berlaku. Kenapa? Satu sebenarnya acuannya adalah PB perpanjangan PKB tahun 2020 ya. Karena waktu itu sebagaimana Bung Yusuf tadi sampaikan, nah ada perselisihan PKB yang sedang berjalan dan kebetulan pada saat pengumuman pabrik perusahaan tutup operasional itu belum putus itu perselisihan, sedang berjalan. Nah, demikian juga pada akhirnya setelah putus juga rujukannya adalah PKB masih berlaku. Maksudnya PKB yang PKB ke-7 berarti ya? Ya, PKB yang masa berlakunya 2018-2020 itu masih dikukuhkan oleh PHI, masih berlaku. Sementara hasil perundingan yang tadi menjadi perdebatan sudah sepakat tapi ditolak, itu tidak dinyatakan berlaku karena memang kalau kita merujuk Pak di Permenaker 28 itu kan keberlakuan PKB itu kan sejak ditandatangani para pihak, sementara itu belum ditandatangani secara buku utuh. Nah, kembali bahwa advokasi kita di situ ketika sudah terjadi, akhirnya kita membentuk tim advokasi. Nah, ketika kita membentuk tim advokasi, karena ini yang di PHK adalah seluruh anggota kita di situ, HUMA itu adalah termasuk backbone ya, tulang punggung pimpinan cabang Kabupaten Kota Bekasi. Kenapa? Karena dia pertama anggotanya banyak, kedua tentunya penguatan organisasinya, kalau kita mengacu pada 6 penguatan organisasi, dia termasuk yang bagus gitu ya. Jadi akhirnya kita membentuk tim advokasi itu juga meliputi unsur-unsur yang kemudian menguatkan kita agar proses advokasinya itu bisa maksimal. Di dalam tim advokasi kita itu tentunya ada pimpinan cabang Bekasi, kemudian ada pimpinan pusat, kemudian ada LBHN. Nah, itu yang kita tim itu memang
kita mengumpulkan atau merangkum seluruh anggota tim itu dah mulai dari PC sampai ke pimpinan pusat. Kenapa? Karena ini yang di PHK adalah seluruh karyawan gitu ya. Akhirnya terus berjalan tuh. Kita melakukan penolakan meskipun pada akhirnya ketika minggu pertama teman-teman secara kolektif bersama-sama mengirim surat penolakan PHK-nya, tapi seiring dengan itu juga sekian ratus orang, bahkan terakhir itu kan 900-an lebih menerima PHK dengan kondisi itu. Entah apa yang terjadi ya. Cuman akhirnya waktu itu hanya tersisa 165 orang waktu itu pertama. Nah, 165 kemudian mulai berjalan karena kita sudah diberikan kuasa oleh orang-orang teman-teman anggota yang menolak itu, akhirnya kita berkirim surat. Sebelumnya memang kami mengarahkan karena ini masih levelnya bipartit, PUK aja lah yang berunding. Tapi rupanya perusahaan sudah menyerahkan hal ini kepada kuasa hukum mereka, dan kuasa hukum mereka itu tidak mau berunding sama PUK. Nah, akhirnya kami sebagai tim kuasa yang kemudian berkirim surat untuk minta bipartit. Akhirnya terjadilah bipartit itu. Bipartit itu itu hanya 2 kali ya. 2 kali ya. Bipartit pertama itu lebih pada fokus oh ini nggak sah nih surat kuasanya, ini penolakan ini nggak jelas KTP-nya. Nah, hanya hal-hal yang formil yang bagi kami ya, beberapa kali pimpinan cabang itu mengurusi bipartit. Itu kan dalam paradigma kita yang namanya bipartit itu sebenarnya belum perlu lah, katakanlah kalau sampai surat kuasa, karena namanya bipartit itu 2 pihak kan. 2 pihak itu kalau di pabrik ya pelakunya ya serikat pekerja, PUK-nya dengan perusahaan ya. Ya artinya hal begitu belum diperlukan. Bahkan pengalaman kami di Disnaker pun ya kita pun tidak memerlukan surat kuasa. Barulah kalau kemudian kita masuk litigasi, nah itulah boleh lah kalau kita. Nah tapi karena kita ya disibukkan itu, akhirnya ya udah kita ikutin. Ya karena kan itikat kami bahwa kita ingin menyelesaikan ini dengan baik. Nah perdebatan berikutnya adalah dalam hal materi, jujur dalam proses bipartit itu dengan kuasa hukum mereka lebih banyak kita berdebat materinya terkait dengan apa sih yang menjadi dasar hukum, khususnya dalam hal kompensasinya antara yang tim kuasa lakukan ada tentunya PKB, karena PKB masih berlaku berdasarkan PB tadi. Tapi perusahaan kekeh berdasarkan PP 35 karena ada nota. Nah, nota itu menjadi kitab suci. Itu berdebatnya selalu di situ. Sampai kemudian kita pada tataran gini, udahlah gini. Ini kan namanya juga bipartit. Bipartit itu kalau kemudian kita ketemu kan sepakat. Sepakat itu kita tahu persis bahwa kalau kesepakatan itu menjadi hukum baru bagi kita kan, bisa kita jalankan. Mau ketemu di mana? Sampai kita pada tataran menawarkan itu, tapi perusahaan benar-benar waktu itu kuasa hukumnya tidak mau gitu. Pokoknya saya pakai PP35. Ya udah. Perundingan bipartit pertama tidak berhasil menyepakati sesuatu. Kemudian kami minta bipartit kedua. Bipartit kedua pun masih seputar itu. Nah, pada akhirnya kita sesungguhnya karena bipartit baru 2 kali. Kan menurut kami mah masih prematur lah ya. Karena kan perintah Permenaker 31 itu kan 30 hari gitu ya. Tapi perusahaan rupanya kayak kejar tayang gitu ya, kuasa hukumnya. Baru dua kali bipartit mereka sudah ingin menyatakan tidak menemui kesepakatan. Bahkan waktu kita tantang udah kita gagal berunding aja. Mereka nggak mau gitu ya. Tapi mereka tidak mau melanjutkan bipartit. Akhirnya ya kita buktikan benar. Seingat saya tanggal 6 Maret kita bipartit kedua, 7 Maretnya mereka langsung mencatatkan perselisihan ke Disnaker. Nah, itulah yang kemudian kalau menurut kami ya wis lah, kita sudah berupaya. Kan gini ya, kita itu sesungguhnya dalam perselisihan PHK-nya Hung A ini kan SPK SPSI khususnya di Bekasi itu sedang diuji 2 hal setidaknya. Pertama, diuji tentang konsistensi kita di dalam memegang teguh yang menjadi haluan organisasi kita ya, yang
bahasa dalam ADAR itu haluan organisasi. Tetapi dalam formil kita sering mengatakan budaya organisasi. Yaitu apa? Budaya kemitraan, budaya taat asas, budaya musyawarah mufakat, dan budaya kesetaraan. Nah, budaya bermitra dan budaya untuk musyawarah mufakat ini yang sebenarnya ingin kita dorong, yuk sepakat di mana kan sebaik-baik penyelesaian persoalan perselisihan itu kan sebaik-baiknya adalah musyawarah mufakat, tapi rupanya ini tadi bertepuk sebelah tangan. Akhirnya berjalanlah. Nah, itu yang formilnya ya, materialnya ya, maksudnya perselisihan PHK-nya masuklah ke Disnaker. Tapi ada sisi lain yang menjadi bagian dari advokasi kita. Kalau kemudian di forum ngacapruk ini mau saya sampaikan juga, kita tidak hanya berjuang di tataran itu kan memang jalurnya jalur yang formal sesuai dengan mekanisme ya. Bipartit nggak selesai, masuk ke ranah mediasi, masuklah ke mediasi. Nah, kita sedang berupaya juga terkait dengan apa yang kemudian selama ini perusahaan pegang teguh, yaitu nota. Nah, akhirnya kemudian kita juga berkirim surat kepada pihak-pihak terkait, pengawas pengawas ketenagakerjaan di Kerawang, kemudian Disnaker provinsi, karena kan pengawas di bawah provinsi, kemudian termasuk kementerian, menyatakan keberatan kita atas nota pengawasan menyebutkan bahwa HUNGA boleh melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya dengan alasan yang tadi 44 ayat 2. Padahal tadi saya sampaikan di atas, terminologi antara tutup operasional dengan tutup bukan karena kerugian itu sangat berbeda. Sehingga di situ kami meyakini ada istilahnya itu penyelundupan hukum lah begitu. Upaya-upaya kita lakukan itu ya. Secara ya elegan lah, kita itu berkirim surat, kemudian sampai kita minta audensi. Ini kan semuanya berjalan seiring, tapi kemudian ya rupanya apa ya, respon yang kita harapkan tadinya respon positif dari kementerian, kita berharap kementerian kemudian melakukan katakanlah sesuai dengan kewenangan pusat, misalkan kalau ini ada yang nota di bawahnya itu ada yang keberatan, ya kita berharapnya terus dievaluasi atau dicek ulang atau dilakukan pengawasan ulang, tapi itu pun tidak terjadi. Sementara teman-teman kan sejak Februari tidak diupah. Kan Maret kita masuk bulan Ramadan, kemudian April Lebaran tidak juga kunjung dibayar THR-nya. Itu kan rentetan yang saling menumpuk ya advokasinya. Tadi advokasi materialnya sendiri, PHK-nya, kemudian kita keberatan terhadap nota pengawasan, kemudian kita minta upah yang dihentikan karena ini kan PHK-nya belum berkekuatan hukum tetap ya. Masih berproses, kenapa upahnya dihentikan, termasuk BPJS-nya dihentikan teman-teman. Kemudian THR tidak dibayarkan, kan akhirnya kemudian akumulasi itu menjadikan semacam pada titik tertentu, ini upaya formil yang elegan sudah kita lakukan, tetapi ternyata nggak berhasil juga. Akhirnya kemudian di bulan puasa itu kita juga mengadakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk bahwa ya kan sebagaimana kalau pesan Pak Ketum kita kan, ya kalau sudah upaya yang elegan kita lakukan kemudian kita nggak didengar, ya kita akhirnya teriak-teriak juga gitu ya. Kita melakukan aksi, tapi kemudian karena bulan puasa mungkin ya tidak terlalu efektif, kemudian kita lanjutkan di bulan habis Lebaran. Nah, setelah Lebaran itulah kemudian kita rapat konsolidasi kembali baik dengan dalam perjalanan ini kan dari awalnya 165 yang menolak, terus turun. Terakhir ketika ini masuk ke mediasi itu tinggal 156. Ketika masuk Lebaran berkurang lagi ya. Ya ini yang selalu kita kelemahan dari gerakan perjuangan serikat pekerja khususnya menyangkut PHK di situ. Ketika teman-teman sudah tidak di cover uang dapurnya dengan upah yang seharusnya dia masih terima, kemudian dihentikan, mulailah goyang gitu ya. Masalah daya tahan ya. Daya tahannya di situ. Kita sangat paham di situ. Nah, akhirnya kemudian kita putuskan waktu itu ketika menuntut keadilan, akhirnya
yuk kita sepakati akhirnya kemudian membuat tenda perjuangan dalam rangka membangun kebersamaan dan konsolidasi. Itu juga pertimbangan sangat berat. Kenapa? Menimbangnya kan itu tadi. Pertama tadi timbangannya adalah kita ada 4 budaya organisasi, kita jalankan atau tidak. Yang kedua, wajah organisasi sebenarnya kalau kita memahami. Ketika kita bikin tenda kan seolah-olah wah udah nggak berhasil berjuang ini kan. Wajah organisasi kita seolah-olah gimana sih kalau kemudian bikin tenda di pinggir jalan, orang kesannya ya SPSI kasihan banget menghibah gitu ya. Itu ya sebenarnya yang mengganggu wajah organisasi. Tapi karena pada akhirnya ini harus dilakukan karena tadi titik perjuangan kita sudah sampai titik kulminasi tertentu, ya akhirnya itu kita lakukan terkait dengan pro dan kontra kemudian adanya pendirian tenda perjuangan itu tahapannya sampai situ, sampai kemudian akhirnya di ujung advokasi kita itu akhirnya kemudian ya karena kita punya orang tua ya, kalau tadi kan melibatkan pimpinan pusat sudah termasuk selalu komunikasi dan konsolidasi dengan ketua umum, pada akhirnya kemudian kita punya rumah besar orang tua kita juga yaitu konfederasi. Akhirnya kemudian kita minta bantu melalui konfederasi. Pak Andi Gani Nena Wea ya sebagai presiden, dibantu ya beliau sebagai presiden KSPSI untuk membantu bagaimana sih biar ini ada solusi. Ya akhirnya kemudian Bung Andi Gani sebagai presiden KSPSI kemudian menurunkan timnya, karena di akhir-akhir setelah Lebaran itu benar-benar perusahaan itu nggak mau ketemu, jangankan ketemu PUK, ketemu orang PC aja nggak mau sama sekali. Saya entah apa ya yang ada dalam benak pikiran mereka, atau kemudian kita dianggap sebagai apalah pengganggu atau gimana. Bahasanya mereka hanya mau bertemu dengan orang pusat. Ya sudahlah, kemudian kalau demi penyelesaian persoalan ini yang kemudian kami juga sangat memperhatikan dan menimbang kondisi kawan-kawan yang semakin hari kan semakin bebannya semakin berat, khususnya urusan dapur gitu kan, jangan sampai tercerai-berai gitu ya. Akhirnya kemudian kita minta bantuan dan Bung Andi Gani kemudian menurunkan timnya, berkomunikasi dengan perusahaan sekali 2 kali, akhirnya kemudian ada titik temu lah. Meskipun titik temu ini ya namanya titik temu itu kan apa ya, kalau saya bilang ini hal yang setelah sekian panjang kita berjuang, tentunya kan ini ada ideal, ini ada yang saat ini yang saat ini ditawarkan perusahaan, tetapi kan ada nilai yang mungkin bisa menyatukan kita semua. Memang dalam perjuangan PHK HUMA ini kan awalnya itu kan perjuangan kita itu teman-teman pengen dipekerjakan kembali. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan selalu di awal, tutup operasional itu kan itu akan dimaknai itu tutupnya sementara, pasti nanti akan buka. Dan faktanya jangankan nunggu jauh-jauh hari nggak betah itu. Ternyata awal bulan Maret itu perusahaan sudah mulai berproduksi, meskipun hanya satu bagian, yaitu ban bari. Itu sudah mulai ada orang yang masuk, kemudian ada rekrutmen orang sedikit-sedikit, meskipun kemudian dikasih legalitas perusahaan lain, badan hukum lain, tapi faktanya itu produksinya di HUMA. Nah, itulah yang kemudian ya dugaan kami benar bahwa tutup operasional itu semacam penyelundupan hukum. Nah, akhirnya kemudian ya itu tadi titik temunya pada akhirnya ya meskipun tidak, katakanlah mungkin sampai hari ini saya yakin itu pro dan kontra pasti ada, tapi itulah upaya maksimal yang kemudian baik tim kuasa, kemudian ada bantuan dari timnya Bung Andi Gani dari DPP Konfederasi, akhirnya kemudian itu selesai gitu ya. Akhirnya merujuk pada satu titik yang disepakati oleh para pihak, yang itu terjadi pada 5 tanggal 5 Juni. Kami sempat bersama-sama audiensi dan komunikasi langsung ya di kantornya Pak Presiden Andi Gani, dan kemudian beliau menjelaskan beberapa hal.
Akhirnya kemudian angka itu kita terima, yaitu 1,5 PMTK. Dan semuanya sudah selesai ya, pembayaran sudah selesai. Sejak kita tanggal 5 kita realisasikan dengan bikin perjanjian bersama. Kemudian besoknya yang 1 PMTK dibayar langsung ke rekening masing-masing teman-teman yang tersisa 153. Akhirnya 153 yang tersisa. Kemudian yang setengah PMTK itu kemudian dibayarkan melalui kuasa hukum gitu ya. Artinya kuasa hukum kemudian mentransfer ke semua orang utuh, tidak ada yang kami kurangi. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kemudian ada kesepakatan juga bahwa itu dalam rangka uangnya itu biar utuh gitu ya. Menghindari katakanlah nih kalau PPH lah gitu. Kita sangat menyadari bahwa ini teman-teman sudah ter-PHK. Keinginannya awalnya kuat, kompensasinya minta 2 PMTK gitu ya, tetapi ternyata sampai di akhir yang disepakati adalah 1,5, maka yang setengah itu kita mintakan agar tidak melalui proses rekening masing-masing, baik ditransfer dari rekening badan hukum perusahaan ke rekening pekerja, nantinya kan pasti lewat PPA 21, tapi yang setengah lagi langsung dan kemudian itu sudah disampaikan kepada seluruh pekerja ya, 153. Artinya sampai sejauh ini tugas kami di tim kuasa di tahap yang terakhir, yang ketiga ya. Tadi kan ada tahap pencegahan, tahap advokasi, yang ketiga adalah tahap penyelesaian atas kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat dan kita sudah laksanakan itu, dan teman-teman alhamdulillah sudah menerima haknya semua sesuai dengan kesepakatan, dan berharap dengan apa yang diterima hari ini kemudian teman-teman bisa memulai katakanlah kehidupan baru lah gitu, kehidupan baru dengan fokus masing-masing. Kalau yang masih muda mau bekerja lagi ya monggo silakan bekerja, yang mau mulai usaha ya silakan mulai usaha, atau ada yang mau mempunyai kegiatan lain ya monggo silakan, biar sudah memulai kegiatan baru gitu. Itu Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak Zen, penjelasannya panjang sekali ya. Jadi sebenarnya pertanyaan untuk Pak Zen ada 4, tapi baru 1 pertanyaan dijawab semuanya berarti selesai. Diborong semua. Iya betul seperti itu. Ya karena memang dari PUK Bristol ya 3 wilayah juga memang kita kan ikut aksi solidaritas betul. Di teman-teman PT FPA ya. Dan memang kalau kita amati rasa-rasanya memang kok alot sekali kan gitu kan. Di sela-sela aksi kan tanggal 29 kan memang ada pertemuan ya dari perwakilan DPP kan. Betul. Dan ternyata tidak ada hasil. Dan alhamdulillah di tanggal 5 tadi penjelasan Pak Jen dari 5 Juni ada kesepakatan akhirnya kedua belah pihak menerima kan bahwa kompensasinya sebesar 1,5 kali PMTK ya, 1,5 PMTK lah ya. Atau mungkin 1,5 ketentuan lah ya gitu ya. Baik, jadi sebenarnya kalau lihat dari pertanyaan saya udah dijawab semua, selesai. Tadi Bung Yusuf sudah, Pak Jen sudah ya. Jadi memang kenapa juga kami perlu mengangkat tema podcast ini, karena ini bagian dari keprihatinan kami, dan juga memang saat ini kan sedang marak berita itu PHK ya, terutama memang yang sangat terpukul di industri tekstil ya saat ini. Dan rasa-rasanya memang hal ini perlu kita angkat ya, ibaratnya kasus yang terjadi di PT Huma ini. Kalau saya sih melihat dari Pak Jen ada apa Pak Jen istilahnya bahasanya penggelapan hukum ya, penjelutan hukum. Kalau saya makan akal-akalan itu kan. Karena memang istilah tutup operasional itu tidak ditemukan dalam redaksional undang-undang maupun PP kan Pak Jen ya. Seperti itu. Baik, itu surat sakti itu yang tadi Pak Jen sampaikan, surat sakti dari pengawas. Baik. Dan berarti terakhir kemarin pada saat disepakati di tanggal 5 Juni ada 153 pekerja yang menerima haknya ya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya. Saya ada 3 catatan penting ya, Pak Jamal dan teman-teman yang menyaksikan program Ngacapruk ini ya. Ada 3 catatan penting dalam kita membangun kondusivitas dalam hubungan industrial. Pertama adalah bahwa kita itu
dalam hubungan industrial itu ada 3 bentuk kemitraan. Ini saya tidak hanya menyampaikan kepada kebetulan teman-teman nanti yang menyaksikan adalah dari pekerja atau buruh se-Indonesia katakan. Tapi ini juga kepada para pengusaha. Jadi bentuk kemitraan kita dalam hubungan industrial itu ada 3 yang harus kita jalankan dan harus kita pahami dan harus kita jalankan. Yang pertama adalah mitra dalam produksi. Ya, mitra dalam produksi. Mitra dalam produksi itu artinya ketika kita di pabrik, di manufaktur itu untuk menjadikan produksi ini baik, berkualitas dan seterusnya, itu tanggung jawabnya adalah tugasnya adalah bentuk kemitraan pertama dari pekerja dan pengusaha. Jadi berproduksi itu kemitraan kita dalam berproduksi. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mitra dalam tanggung jawab. Gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu di pabrik, yang tanggung jawab bukan hanya pekerja, tapi juga pengusaha. Katakanlah kalau ini terjadi case-nya kualitas barang produksi kita nggak bagus, pekerja juga ikut bertanggung jawab dong. Tapi kalau di sisi lain ketika ada masalah bahwa pekerja kita kurang sejahtera, ya itu perusahaan juga tanggung jawab dong. Itu namanya mitra dalam tanggung jawab. Yang ketiga adalah mitra dalam membagi hasil produksi. Ini yang kadang sering lupa gitu ya. Ya khususnya bagi pengusaha. Ini ketiga kemitraan itu sering yang lupa itu yang ketiga, mitra dalam membagi hasil produksi. Yang kita dengar kan selalu begini, kalau pas berunding apa kayak gitu ya, perusahaan kurang baik, ya, tahun besok kurang bagus gitu ya, besoknya tidak sebaik tahun kemarin, nah kapan baiknya gitu kan? Nah, harusnya kita kan jujur. Ketika jujur itu kan itu akan membangun rasa kepemilikan yang tinggi. Di satu sisi akan meningkatkan loyalitas yang akhirnya membangun produktivitas dan membangun produksi kita. Tetapi di satu sisi tentunya harapannya ketika itu sudah meningkatkan performa perusahaan, maka harus balik juga ke pekerja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita harus bagi pekerja nih ya, kuatkan norma otonom kita, yaitu PKB. Dan bukan sekedar kuat dalam dalam kualitas kuantitas, tapi harus clear dan clean kalau bahasa saya. Jadi tadi jujur saja kalau kita bicara PKB-nya HUMA saja ya, itu kan kita merefer kepada PB tahun 2020 bahwa PKB diperpanjang keberlakuannya. Secara normatif Permenaker 28 2014 menyebutkan PKB lama tetap berlaku sepanjang belum ada yang sepakati yang baru. Sementara ada redaksi kita harus fair juga. Ada redaksi dalam PKB yang lama di HUMA itu yang kemudian nggak clear dan clean. Sehingga kemudian juga kalau kemudian kita uji katakanlah kasus ini ke PHI, bisa jadi nggak clear dan clean juga gitu ya. Nah makanya teman-teman serikat pekerja di tingkat perusahaan, yuk ketika kita membuat PKB clear dan clean ya, bunyinya clear dan clean, tidak ada potensi nanti tafsirnya berbeda antara para pembuat, antara pengusaha dengan serikat pekerja. Nah kemudian karena ini hanya norma otonom lah hari ini ketika kita bicara sejak 2020 kemudian 2023 ada norma cipta kerja yang rebound gitulah. Maka semuanya kan kualitas kuantitasnya turun, maka hanya norma otonom atau PKB lah yang akan menjaga itu sesuai dengan kondisi perusahaan kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah mari hubungan industrial itu yang harus kita kuatkan. Terbuka, transparan, saling percaya. Setidaknya 3 itu ukurannya. Apalagi kemarin Kementerian Tenaga Kerja pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Kepmenaker ya 76 tahun 2024 tentang penerapan hubungan industrial Pancasila. Nah itu ada Kepmenaker baru ya. Udah keluar ya? Sudah tahun 2024. Jadi nomor 76. Itu bicara tentang implementasi hubungan industrial Pancasila. Jadi dulu kan sebelum 1323 itu kan ada hubungan industrial Pancasila, ya kan? Dulu.
Jadi hubungan industrial yang dibangun atas nilai-nilai budaya Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah itu rasa-rasanya yang lebih cocok lah dengan budaya kita asli itu. Kemudian 1323 ada, maka istilah hubungan industrial Pancasila itu hilang. Tapi diganti dengan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Walhasil apa yang terjadi? Harmonis, iya sih bisa jadi di permukaan harmonis. Dinamis, nah itulah menjadi kosakata yang debatable. Dinamis itu kadang berselisih, kadang enggak. Nah jadinya enggak jelas jadinya. Berkeadilan, terus keadilan versi siapa? Akhirnya kemudian karena mekanisme 224 keadilannya versi hubungan industrial, pengadilan. Adil enggak? Kalau bicara pengadilan ya hitam dan putih. Pasti ada loss and win and loss itu. Ada yang merasa kalah, ada yang menang. Tapi kalau musyawarah mufakat pasti semuanya win and win gitu ya. Nah, dua catatan dalam hubungan industrial itu yang kemudian direaktualisasikan dalam hubungan industrial Pancasila itu asasnya setidaknya dua. Di sana disebutkan. Yang pertama adalah asas gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua adalah asas musyawarah mufakat. Ini dua pilar lah hubungan industrial Pancasila yang saya pahami dalam surat Kepmenaker 76 tahun 2004. Pertama asas keluarga dan gotong royong, di sana mencantumkan bahwa asas ini dibangun atas asas humanis ya dan asas partnership. Humanis itu ya memanusiakan. Jadi pekerja itu bukan alat gitu ya, humanis. Nah, sebenarnya luar biasa nih hubungan industrial Pancasila kalau kita terapkan. Yang kedua ada partnership. Tadi yang saya sebutkan. Partnership kita, kemitraan kita itu ada 3. Jangan cuma mitra dalam produksi dan tanggung jawab saja, sementara membagi hasil produksi entar dulu gitu, jangan. Yang berikutnya adalah asas musyawarah mufakat. Saya rasa kalau hubungan industrial ini dibangun dengan hal itu, maka mudah-mudahan berita-berita tentang perusahaan tutup gara-gara konflik diawali dengan konflik, kemudian perusahaan tutup misalnya gara-gara produksi turun karena ada klaim yang luar biasa terhadap produksinya, itu mungkin mudah-mudahan bisa dikurangi. Terima kasih, itu aja. Baik, menarik di closing dari Pak Zen ya. Jadi saya juga dapat ilmu baru berarti kan ya. Betul. Pesan terkait tadi ibaratnya kemitraan ya 3 ya. Mitra dalam berproduksi, mitra dalam tanggung jawab ya, sama mitra dalam bagi hasil produksi. Iya. Dan ini semoga tidak yang ngelihat podcast kita nih nggak hanya teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, tapi juga dari pihak manajemen nih. Sehingga memang bisa terbuka ya terkait hal ini kan. Termasuk tadi kan ada asas mengenai transparan, kemudian apalagi Pak Jen terbuka dan saling percaya Pak Jen ya. Jadi itu memang ketika itu dikedepankan ya, katakan dalam masalah apapun yang terkait hubungan industrial dibicarakan dengan baik, tidak ibarat kereng-kerengan ya, itu akan selesai dengan baik lah ya. Dan tidak istilahnya tidak banyak orang yang tahu konflik dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bung Yusuf dan Bung Zen ya yang sudah berkenan hadir dalam podcast kita hari ini dengan tema PHK tutup operasional PT Hunga Indonesia. Semoga dengan kejadian yang terjadi di PT Hunga Indonesia ini ada sisi pembelajaran positif yang dapat kita ambil untuk kita semua, ya untuk pekerja dan juga untuk pengusaha seperti itu kan tentunya. Ya, intinya kan tadi yang saya sampaikan dari atas penutupan ini karena orderannya berkurang. Dari 1.700.000 sampai 150.000. Baik, mungkin itu ya untuk podcast hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara podcast Ngacapruk berikutnya, dan tetap semangat. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bim Yusuf. Sama-sama. Terima kasih.